supaya di larutan ion dengan apa? CU12. Kemudian ketika dia mengurang menjadi CU12, maka kemana elektronnya? Lepas. Elektronnya itu dilepaskan kembali ke sini seperti itu. Dan ke posisi yang sama dengan elektron yang ada di sini. Seperti itu terus. Makanya itu disebut sel atau rangkaian elektrolisis. Seperti itu. Ya tadi 2 elektron. Nah kemudian akhirnya kalau misalnya kita tambahkan, bagaimana reaksinya? Ini kita coret, kemudian apa yang terjadi? Menjadi. Nah, sama-sama CuS Bu. Apa maksudnya? Nah ini Cu yang ada di mana? Dari anoda ya. Kemudian ini Cu yang ada di mana? Anoda. Apa bedanya? Perhatikan baik-baik. Penebalan Cu adanya di mana? Di katoda. Di katoda. Nah tadi kita kembali ke permasalahan kabel. Jadi begini, dalam suatu kabel itu seringkali ternyata tembaga yang digunakan tidak murni tembaga, tapi ada campurannya. Campurannya itu bagus-bagus loh. Terkadang ada emas, ada seng, ada besi juga ada ya. Kemudian ada apa lagi? Platina. Karena platina juga mencampuri tembaga yang ada di dalam kabel. Nah, memang sih itu bagus, tapi kemudian apa yang terjadi? Tembaga tidak efektif untuk mengantarkan listrik. Kita tahu apa sifat dari platina? Platina, aurum, apa sifatnya? Inert, betul. Itu inert, berarti. Makanya dia malah menghambat penghantaran listrik. Nah itu dia, akhirnya dilakukanlah elektrolisis ini untuk pemurnian apa ini? CU atau tembaga itu. Nah, yang mana yang murni? Yang ini kah atau yang ini? Yang katoda kah atau yang anoda? Anoda. Yang katoda yang murni. Karena katoda itu tidak bereaksi, jadi murni, kemudian ditambahkan lagi dengan CU murni yang dari anoda meluru. Nah, akhirnya ketika dia meluru atau CU-nya larut ke dalam larutan, oke? Kemudian, nah tadi Oji, kamu melihat ada yang kuning-kuning di dalam larutan ya? Itu disebut apa? Lumpur anoda. Itu yang disebut dengan lumpur anoda. Karena ketika luruh, logikanya begini ya, dalam satu struktur, kemudian partikel-partikel itu luruh, berarti dia stabil nggak? Tetap menjadi batang? Enggak kan? Nah, bahan pencampurnya alias platina, kemudian aurum dan sebagainya, itu juga ikut luruh. Tapi kemudian dia tidak membentuk endapan karena tidak ada reaksi terhadap elektron. Benar? Ya. Nah, akhirnya dia meluruh ke dalam larutan itu menjadi longsor seperti itu. Jadi lumpur anoda yang tadi Ozi lihat. Nah, itu adalah apa tadi? Platina, kemudian seng, besi. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi penting ya kita mempelajari sel elektrolisis di dalam kehidupan karena ternyata begitu penting. Banyak teknik-teknik di dalam kehidupan yang butuh apa? Penerapan konsep elektrolisis. Jadi ada yang mau menyimpulkan dari semuanya ini? Coba siapa yang mau menyimpulkan? Ibu tanya dulu siapa yang mau menyimpulkan? Gak ada? Ya coba siapa? Leli mau menyimpulkan? Mau Pak? Leli coba ibu tanya. Jadi tadi katoda itu apa dia fungsinya? Untuk mereduksi. Nah ketika di katoda apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi reaksinya? Ya menangkap elektron. Kemudian anoda melepaskan elektron atau disebut juga oksidasi. Nah kemudian dalam satu sel elektrolisis elektron bergerak dari mana ke mana? Ya betul. Kemudian tadi kenapa di sini ada kelihatan CU yang di anoda meluru? Ya CU yang di anoda meluru itu kemudian elektron menangkap ke mana? Apa? Elektron ditangkap oleh siapa? CU atau disebut juga CU2 kationnya yang menangkap ya. Oke Leli, karena berani besok-besok harus lebih berani lagi jawabnya. Saya mendukung Leli untuk menjawab, Bu. Oke ya sudah, berarti penting ya kita mempelajari soal elektrolisis karena apabila nih kamu pengen jadi teknisi. Oh ya kemudian elektrolisis juga
seandainya nih ya, kita ubah ini misalkan emas seperti itu, ini misalkan emas, kemudian emas yaitu berkurang dan segala macam untuk menstabilkan berarti kan harus ditambah emas lagi. Nah itu disebutnya apa? Pelapisan atau electroplating, atau enggak bisa juga kita mau melapisi dengan bahan yang jadi yang ini korosif misalkan, kalau korosif tahu mudah karatan ya. Nah ketika dia mudah karatan kemudian dilapis dengan suatu bahan lain yang tidak mudah berkarat misalkan seperti itu juga bisa menggunakan konsep elektrolisis ya enggak? Ya. Ketika dia melapisi di sini maka batang yang asli itu menjadi terlindungi dan akhirnya mencegah Korosi. Nah jadi fungsi sel elektrolisis yang kita pelajari hari ini ada apa? Yang pertama kemudian yang kedua pelapisan atau pembuatan atau electroplating sama aja. Oke, sekian dulu dari Ibu. Besok Ibu harap kalian baca bukunya lagi karena insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang hukum Faraday. Ya, masih di dalam bahasan elektrolisis tapi kita akan mempelajari tentang apa tadi namanya? Faraday ya. Dibaca baik-baik bukunya. Ya udah sekian dulu.